Melakukan perbaikan pada instalasi listrik sebaiknya dilakukan pada saat kabel listrik sudah tidak bertegangan atau tidak berarus lagi, untuk mengurangi resiko terkena sengatan aliran listrik. Namun, ada kondisi tertentu yang mengharuskan memutuskan dan menyambungkan kabel listrik tanpa mematikan sumber arusnya, dikarenakan instalasi tidak boleh padam. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tips memutus dan menyambung kabel tanpa mematikan aliran listriknya. Memutus dan menyambung kabel ada baiknya dilakukan pada saat aliran listrik padam, untuk menghindari resiko terkena sengatan aliran listrik tentunya. Namun, ada kondisi di mana pemadaman tidak boleh dilakukan karena dapat mengganggu jalannya aktivitas. Di situasi seperti ini, diperlukan pengalaman dan juga kehati-hatian dalam melakukan pekerjaan, baik penyambungan dan juga pemutusan aliran listrik bertegangan. Yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya sengatan listrik diantaranya biasanya dengan menggunakan sepatu karet dan juga tang yang safety tentunya. Sebelum memulai proses penyambungan dan pemutusan kabel listrik bertegangan, bagi teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, silahkan untuk di-subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tips seputar kelistrikan dari channel ini, dan agar saya juga lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tips kelistrikan berikutnya. Namun di channel ini juga bukan hanya tentang seputar tips kelistrikan, saya juga membahas tentang budidaya dan seputar hobi. Oke, baik teman-teman, ini adalah contoh satu buah rangkaian kabel, satu buah rangkaian instalasi di mana terdapat dua buah lampu. Nah, untuk mempraktekkan, saya akan coba memotong di bagian ini dengan dua buah lampu tetap menyala, menandakan bahwa ada aliran listrik atau kabelnya bertegangan. Ya, langsung saja saya akan praktekkan. Pertama-tama, jangan langsung asal potong seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya langsung potong seperti itu, maka akan terjadi hubung singkat atau short. Fase dan netral pasti akan bertemu dan terjadi hubung singkat. Otomatis MCB di rumah kita pasti akan turun. Caranya yang pertama, kita kelet dulu kulit putih ini, kulit putih bagian luar. Mengeletnya juga jangan terlalu dalam ya teman-teman ya. Pastikan bahwa yang terkelet hanya isolasi yang putihnya saja. Seperti ini. Nah, setelah terkulet, kita potong sedikit-sedikit. Seperti ini. Jangan sampai kabel atau tembaga bagian dalamnya itu terluka ya teman-teman, nanti kita bisa tersetrum. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kita kupas. Ini masih bertegangan ya teman-teman, atau ada aliran listriknya. Lampunya masih tetap menyala. Nah, seperti ini. Setelah kulit putihnya terkelupas, kita potong aja sekalian, kita rapikan. Seperti itu. Kemudian kita kupas juga, ini ada satu lagi kulit isolasi yang berwarna hitamnya ini. Kita kupas juga, hati-hati. Jangan sampai melukai kabel atau isolasi yang bagian dalamnya ya teman-teman. Kita pakai tes pen aja. Ini agak susah ya teman-teman ya.
Nah, ini sudah terlihat kabel bagian isolasi bagian dalamnya. Nah, ini terkelupas nih teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini sudah terkelupas untuk kulit bagian atau isolasi kabel bagian luarnya, menyisakan dua inti tembaga ini, kabel warna hitam dan kabel warna biru. Selanjutnya diusahakan itu untuk memutus satu-satu ya teman-teman ya. Diusahakan memutus kabel fasanya dulu kalau bisa, kemudian kabel netral gitu. Jangan memotong sekaligus dua seperti itu karena bisa terjadi hubung singkat. Kita potong aja satu. Nah, itu mati ya teman-teman ya. Kemudian kita potong satu bagiannya lagi. Nah, itu. Oke, sudah terpotong. Selanjutnya untuk penyambungan kabel. Di sini terlihat masih ada lampunya masih menyala, menandakan bahwa masih ada strum ya. Masih ada tegangan. Kita coba tes pen lagi. Nah, ini teman-teman. Menandakan masih ada tegangan, ada arus. Bagaimana cara menyambungnya? Langsung aja kita sambung. Pertama, yang ini kita kupas dulu kulitnya. Nah, oke, satu. Kemudian satunya lagi. Dan yang ini juga teman-teman. Kita pastikan dulu tidak ada bagian yang terkelupas ya, aman. Langkah pertama untuk menyambungkan kabel bertegangan yaitu kita sambung netralnya dulu ya teman-teman. Ini fasanya kita jauhkan dulu. Ini ada arusnya ya, hati-hati. Nah, ini ada strumnya, sedangkan ini nggak ada. Oke, sudah terkelupas. Langsung aja. Nah, ini nggak ada strumnya ya teman-teman ya. Netralnya aman, jadi kita pegang-pegang. Kemudian kita sambung aja. Setelah tersambung, langsung kita isolasi teman-teman. Hati-hati, jangan sampai menyentuh kabel yang hitam itu. Itu adalah kabel fasa. Bisa tersengat aliran listrik kita. Ini masih ada tegangan ya teman-teman kabelnya ya. Dibuktikan dengan lampu hijaunya masih menyala. Oke, untuk kabel netralnya sudah tersambung. Selanjutnya kita sambungkan kabel fasanya. Nih, untuk penyambungan kabel fasa kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai kita menyentuh inti tembaga dari kabel fasanya. Dan juga tangnya itu pastikan tidak ada yang bocor, atau kita juga tidak boleh menyentuh bagian yang ini pada saat mengupas kabel atau menyambung kabel, karena kita bisa tersengat aliran listrik. Seperti ini nggak boleh ya, kita agak jauh aja ya megangnya. Nah, kita kalau nggak bisa langsung sekaligus dicopot, kita cubit dikit-dikit aja teman-teman. Ini kita tarik. Nah, sudah terkelupas ya teman-teman ya. Ini ada strumnya, bisa dilihat. Ini kita singkirkan dulu kabel yang ini, kemudian kita sambung. Hati-hati juga jangan menyentuh bagian ininya pada saat menyambung. Dan pastikan tang kita aman ya teman-teman, safety nggak bocor. Nah, nyala ya. Kita kencangkan saja. Ini harus butuh konsentrasi teman-teman. Jangan sampai tersentuh inti tembaganya atau kita memegang ini ya. Ini sudah tersambung ya teman-teman. Nah, di
di tangnya ini ada aliran strumnya ya, jangan sampai kita menyentuh ini, bisa-bisa kita ke strum. Nah, batas kita adalah megang yang di sininya aja, nggak boleh menyentuh ini teman-teman. Kita bisa terstrum, oke. Nah, ini dia nih. Nah, untuk penyolasiannya juga kita harus hati-hati teman-teman. Sekali lagi kita tidak boleh menyentuh. Nah, seperti ini. Oke, sudah aman, sudah bisa dipegang, kita tarik aja. Nah, demikian teman-teman proses penyambungan, proses pemutusan dan penyambungan kabel bertegangan listrik. Seperti itu. Jadi untuk pemutusan yang pertama adalah kita kupas dulu bagian ininya, bagian isolasi bagian luarnya yang putih ini. Kemudian kita pisahkan inti kabel yang berisolasi berwarna hitam dan biru ini, kita pisah, kita putus satu-satu. Bagusnya itu diputus fasanya dulu kemudian netralnya. Untuk penyambungan baiknya itu kita sambung netralnya dulu. Netralnya kita sambung, kita isolasi, kemudian baru fasanya yang terakhir kemudian kita isolasi. Begitu. Jadi kesimpulan dari video ini adalah pada saat proses pemutusan kabel bertegangan yang perlu diputus terlebih dahulu adalah kabel fasa. Sedangkan pada saat menyambung kabel listrik bertegangan yang pertama disambung adalah kabel netralnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, tang yang digunakan harus aman isolatornya dan jangan sampai ada isolator tang yang bocor. Demikian video kali ini. Bagi teman-teman yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tips-tips seputar kelistrikan lainnya, dan juga agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Demikian dulu video kali ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya.